Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Najwa Mugina dengan NPM 241050101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah mikrocontroller, tugas 6 dengan materi FAST PWM. Untuk deskripsi kasus, spesifikasi sistemnya seperti ini ya. Pada tugas ini, nantinya menggunakan Atmika 16 untuk mengontrol LED menggunakan metode FAST PWM, LED dihubungkan ke pin PD7 atau OC2 sebagai output, sedangkan tombol pada PB3 digunakan sebagai input untuk mengaktifkan sistem. Ketika tombol ditekan, nantinya mikrocontroller menghasilkan sinyal PWM dengan duty cycle yang berubah secara bertahap sehingga LED akan menyala perlahan atau fade in, lalu meredup kembali atau fade out. Jika tombolnya dilepas, maka LED-nya akan mati. Program bekerja dengan memanfaatkan timer 2 dengan mode fast PWM, di mana nilai duty cycle diatur melalui register OCR2. Perubahan nilai ini menghasilkan gelombang kotak dengan lebar pulsa berbeda-beda yang dapat diamati melalui osiloskop. Oke, kita mulai pertama-tama. Kita buat dulu kode programnya menggunakan aplikasi Microchip Studio. Nah, di sini kita mulai membuat programnya. Nah, untuk garis yang pertama ini gunanya yaitu untuk menentukan frekuensi clock microcontroller 8 MHz sesuai dengan soal yang tadi, agar nilainya itu nanti akurat. Untuk garis yang kedua yaitu untuk memanggil library untuk akses register I/O sebagai port DDR atau pin. Untuk garis yang ketiga ini fungsinya sebagai memanggil library untuk fungsi delay. Nah, untuk garis yang kelima ini fungsinya sebagai deklarasi fungsi untuk atur PWM-nya. Untuk garis yang ketujuh ini fungsinya sebagai program utama itu nanti akan berjalan mulai dari garis ketujuh ini. Nah, selanjutnya untuk garis yang ke-8 ini fungsinya sebagai deklarasi variabel Y untuk looping akan berjalan yaitu 0 sampai dengan 255. Lalu untuk garis yang ke-9 ini fungsinya sebagai mengatur PD7 sebagai input antara hubungan dari PWM ke output. Lalu untuk garis yang ke-10 ini fungsinya sebagai mengatur PB3 sebagai input. Biasanya ini digunakan pada tombolnya nanti. Lalu untuk garis yang ke-11 ini fungsinya sebagai mengaktifkan pull up resistor internal pada PP3. Lalu untuk yang garis ke-12 ini fungsinya sebagai memanggil fungsi inisialisasi PWM-nya itu sendiri. Untuk garis yang ke-14 ini fungsinya sebagai mengatur duty cycle awal PWM sama dengan 0. Nah, nantinya maksud dari garis ini yaitu LED akan mati terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk garis yang ke-17 ini fungsinya sebagai mengecek tombol saat ditekan itu nantinya akan bernilai low. Lalu untuk garis ke-18 ini fungsinya sebagai loop dari 0 sampai dengan 255 atau duty cycle akan naik sehingga LED-nya akan makin terang. Untuk garis yang ke-19 ini fungsinya sebagai jika tombol dilepas maka akan bernilai high sehingga PWM di garis ke-12 ini akan dimatikan dan juga akan keluar dari loop. Nah, fungsi dari baris ke-23 ini yaitu sebagai
Duty cycle PWM akan diatur sesuai dengan nilai dari Y itu sendiri. Lalu untuk baris yang ke-24, fungsinya sebagai mengatur delay sebesar 10 ms, fungsinya nantinya akan menjadikan efek perubahan LED terang akan menjadi halus. Nah, fungsi dari baris ke-26 ini yaitu sebagai jika loop akan berjalan 255 sampai dengan 0, maka LED-nya akan makin redup. Dan untuk baris yang ke-27 ini fungsinya yaitu jika tombol dilepas, maka PWM dimatikan dan keluar dari loop. Nah, yang tadi itu ya teman-teman, jadinya baris ke-28 dan juga ke-29 ini, untuk baris yang ke-28, jika nantinya tombol itu akan dilepas, maka yang akan terjadi yaitu PWM akan dimatikan dan juga akan keluar sendiri dari loop tersebut. Nah, fungsi dari baris ke-31 ini yaitu sebagai duty cycle akan diturunkan nilainya. Lalu untuk baris yang ke-32 ini yaitu mengatur delay sebesar 10 ms agar nanti efek redupnya itu akan halus. Nah, selanjutnya untuk baris ke-40 ini fungsinya sebagai memulai fungsi untuk mengatur PWM itu sendiri. Lalu untuk baris ke-41 yaitu fungsinya sebagai aktifkan fast PWM mode. Lalu untuk baris yang ke-42 yaitu fungsinya sebagai mengaktifkan mode non-inverting PWM, yaitu nantinya output akan naik sesuai dengan nilai dari duty cycle. Lalu untuk baris ke-43 ini fungsinya sebagai, tadi kan kita memakai prescalernya itu 8. Maka untuk mengatur kecepatan dari PWM itu sendiri, dan untuk baris yang terakhir yaitu 44, fungsinya sebagai akhir dari fungsi kode program yang kita buat. Oke, selanjutnya kita build, kita compare apakah kodenya sudah benar atau salah. Programnya sudah sukses ya teman-teman. Kita lanjutkan membuat rangkaiannya di aplikasi Proteus. Untuk rangkaiannya, yang pertama kita membutuhkan Amiga 16. Nah, kalau sudah jadi rangkaiannya seperti ini, maka kita klik Amiganya, lalu kita cari file yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa pakai yang hex ya teman-teman. Kita open, lalu kita atur frekuensinya, karena tadi kita pakai 8 MHz, maka kita cari nilai 8 MHz. Oke, kalau sudah kita oke. Lalu kita nyalakan programnya. Oke, ini LED-nya. Kalau LED-nya tidak ditekan, maka jika push button tidak ditekan, maka LED-nya akan mati, dan jika ditekan, seperti ini teman-teman. Lalu kita lihat gelombangnya. Nah, untuk gelombangnya sendiri seperti ini. Jadi, kenapa gelombangnya ini besar dan kecil? Itu karena adanya kecerahan pada LED-nya itu naik dan juga turun. Nah, jadi program ini sudah berjalan secara benar
secara benar, dan juga sebagai kesimpulannya, output rangkaian menunjukkan bahwa metode fast PWM berhasil mengatur lebar dari pulsa sinyal, sehingga menghasilkan perubahan pada duty cycle yang berdampak langsung pada tingkat kecerahan LED-nya, sesuai dengan teori yang sudah dipelajari mengenai fast PWM itu sendiri. Nah, ini LED-nya tuh kecerahannya itu berganti, ada naik, ada turun, gelombangnya pun sama seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.